Hai Smart, bertemu lagi di channel Sherly Manarata. Hari ini kita akan belajar muatan pelajaran IPA tema 4 kelas 5. Materi hari ini adalah gangguan dan cara memelihara peredaran darah. Masih bersama dengan Ibu Sherly Manarata, gurunya anak Smart. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, serta share channel Sherly Manarata agar channel ini bisa bermanfaat untuk perkembangan dan pembelajaran kita semua. Baik Smart Class, sudah siap belajar dong? Yuk kita mulai. Gangguan organ peredaran darah manusia. Kita harus memelihara dan menjaga sistem peredaran darah. Jika salah satu organ mengalami gangguan, akan mempengaruhi organ lainnya. Dampak selanjutnya akan mempengaruhi kinerja sistem peredaran darah secara keseluruhan. Gangguan pada organ peredaran darah dapat disebabkan karena kelainan maupun penyakit. Kelainan biasanya disebabkan oleh faktor genetis yang dibawa sejak lahir atau kelainan bawaan. Sedangkan faktor penyakit disebabkan oleh adanya mikroorganisme seperti bakteri dan virus. Secara umum, gangguan pada organ peredaran darah dikelompokkan menjadi dua, yaitu gangguan pada darah dan gangguan pada jantung dan pembuluh darah. Yuk kita bahas satu persatu ya. Gangguan pada darah. Yang pertama adalah anemia, yaitu suatu keadaan darah kekurangan hemoglobin, zat besi maupun eritrosit atau sel darah merah. Dampak kekurangan hemoglobin mengakibatkan suplai oksigen ke jaringan berkurang sehingga mengganggu fungsi sel-sel tubuh. Selain itu, anemia disebabkan volume darah dalam tubuh kurang dari ukuran normal. Anemia disebut juga penyakit kurang darah. Yang kedua, talasemia, yaitu suatu penyakit keturunan karena adanya sel darah merah atau eritrosit yang tidak normal. Sel darah merah pada penderita talasemia rapuh, mudah pecah, dan cepat rusak. Akibatnya, penderita selalu kekurangan sel darah merah. Gangguan pada darah selanjutnya adalah leukemia, yaitu suatu kelainan atau penyakit karena jumlah sel darah putih atau leukosit dalam tubuh meningkat tidak terkendali. Selain itu, jumlah sel darah merah berkurang karena dimangsa sel darah putih. Gangguan yang keempat adalah hemofilia, yaitu kelainan pada darah yang ditandai dengan darah sulit membeku. Kondisi tersebut dikarenakan tubuh tidak mampu membentuk protein dalam proses pembekuan darah. Jenis penyakit ini tidak dapat disembuhkan. Gangguan pada pembuluh darah. Yang pertama adalah varises. Varises yaitu pelebaran pembuluh darah balik atau vena. Faktor pemicu varises adalah kegemukan dan kehamilan. Varises sering terjadi di tubuh bagian bawah seperti betis. Jika pelebaran pembuluh darah terjadi sekitar anus, dapat menyebabkan hemoroid atau ambeien atau wasir. Yang berikutnya adalah sklerosis, yaitu penyakit yang disebabkan oleh pengerasan atau penebalan pembuluh nadi. Faktor penyebabnya adanya endapan lemak maupun zat kapur. Nah, Smart Class, sekarang kita masuk pada gangguan jantung. Yang pertama, hipertensi dan hipotensi. Hipertensi yaitu naiknya tekanan darah di atas normal. Sebaliknya, hipotensi yaitu turunnya tekanan darah di bawah normal. Yang kedua, jantung koroner. Jantung koroner yaitu gangguan jantung yang disebabkan adanya penyempitan atau penyumbutan darah yang mengarah ke jantung dan menjadi pemicu serangan jantung. Serangan jantung ditandai dengan rasa nyeri terus-menerus di bagian dada sebelah kiri. Serangan jantung akan memicu gagal jantung. Dan yang terakhir adalah stroke. Stroke yaitu gangguan sistem saraf yang disebabkan adanya gangguan pada pembuluh darah di otak. Penyebab penyempitan atau penyumbatan pembuluh darah otak disebabkan oleh timbunan lemak atau kolesterol.
Baik Smart Class, setelah kita mengetahui gangguan pada organ peredaran darah manusia, sekarang kita akan mempelajari cara memelihara organ peredaran darah pada manusia. Upaya yang dapat dilakukan untuk memelihara organ peredaran darah kita adalah dengan menerapkan pola hidup sehat. Pola hidup sehat diantaranya adalah yang pertama, berolahraga secara teratur. Olahraga dapat membuat organ peredaran darah dapat berfungsi dengan baik. Aktivitas fisik tersebut dapat membuat aliran darah dalam keadaan tubuh menjadi lancar. Cara yang kedua adalah menghindari makanan berlemak tinggi. Kelebihan lemak di dalam darah dapat mengakibatkan penyempitan pembuluh darah. Akibat penyempitan pembuluh darah akan timbul penyakit jantung dan pendarahan di otak. Cara yang berikutnya adalah tidak merokok dan mengonsumsi minuman beralkohol. Kebiasaan merokok dapat memicu timbulnya penyakit jantung. Selain merokok, mengonsumsi minuman beralkohol dapat mempengaruhi organ peredaran darah. Jumlah alkohol yang terlalu banyak di dalam darah mengakibatkan tubuh menjadi lemah dan mudah terserang penyakit. Dan cara yang paling penting, yang terakhir adalah istirahat yang cukup. Setelah beraktivitas, tubuh memerlukan istirahat untuk memulihkan kondisinya. Istirahat yang paling baik adalah tidur. Orang dewasa membutuhkan waktu tidur yang normal sebanyak 7 jam sehari. Manfaat kesehatan bagi manusia. Manfaat kesehatan dapat kita nikmati baik secara langsung dan tidak langsung. Manfaat kesehatan secara langsung diantaranya adalah yang pertama, mengurangi pengeluaran. Jika kita sehat, kita tidak perlu mengeluarkan biaya untuk pengobatan. Manfaat yang kedua, menambah pemasukan. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat bekerja dengan baik dan menghasilkan untuk biaya hidup. Dan manfaat yang ketiga adalah menghemat waktu. Dengan tubuh yang sehat, kegiatan dan tugas dapat diselesaikan dengan cepat dan lebih efektif. Manfaat kesehatan secara tidak langsung. Yang pertama adalah peluang untuk sukses. Sukses dapat diperoleh dengan dukungan kesehatan kita. Kegiatan harian akan terlaksana dengan baik. Yang kedua, tabungan masa depan. Dengan tubuh yang sehat, kita dapat menabung untuk masa depan. Tabungan tersebut dapat berubah kegiatan positif seperti kegiatan amal. Dan manfaat yang terakhir adalah kesempatan untuk berbagi. Kesehatan membuat kita lebih menghargai hidup. Dengan demikian, kita diberi kesempatan lebih untuk berbagi antar sesama untuk memperoleh pahala. Wah, bagaimana Smart Class? Sudah cukup jelas ya penjelasannya? Saatnya mengerjakan LKPD. Kerjakan soal-soal berikut, lalu jawabannya dikirim ke classroom ya. Oke Smart Class, semangat belajar! Terima kasih bagi Smart Class yang sudah menyaksikan video ini. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, komen, serta share channel Sherly Manarata agar channel ini bisa berkembang dan bermanfaat untuk kita semua. Baik Smart Class, tunggu video berikutnya ya. Sehat terus. Dah Smart Class.